kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penduaka kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa. Sebab pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, ya, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih banyak buat hari ini, pertemuan kami dalam hari ketiga. Wow, kami bersuka cita dalam tema besar kami hari ini, ibadah. Biarlah Tuhan menolong kami mendapatkan pencerahan, mendapat tuntunan untuk kami memperbaiki ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berikan kami pengertian tentang maksud ibadah ini. Terpujilah nama Bapa. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang terbatas ini. Sampaikanlah isi hati minta terbatas, kami siap menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sukacita menyambut firman, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, shalom, shalom, shalom. Bersukacita kita ada di sini kembali di hari yang ketiga. Kita masuk di dalam tuntunan sepekan. Kalau kemarin kita bicara tentang pujian, sudahkah saudara mempraktekkan pujian itu menjadi gaya hidup? Kita berkata dalam Kisah Rasul pasal 2, sambil memuji Allah. Jadi kata sambil memuji Allah itu artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, baik di pekerjaan perusahaan-kah, kita sebagai karyawan atau bos makan, atau dalam perjalanan kita, apapun di rumah tangga, lagi nyayur, lagi masak, lagi jemur pakaian, lagi mencuci, sambil itu kita sambil memuji Allah. Haleluya. Jadi gaya hidup. Nah, gaya hidup yang di gereja harusnya dipakai menjadi gaya hidup harian. Saya coba sambungkan dulu kemarin karena saya rasa masih ada perlu kita memperkuat ini, karena saya paham pada waktu saudara hanya bisa nyanyi di gereja, tapi di luar sana, di tempat kita bekerja, di perjalanan, di rumah, waktu masak, waktu nyuci baju, saudara nggak bisa praktek. Jangan-jangan tuh kehilangan warna aslinya. Kita bisa menyanyi karena rombongan, tapi sebenarnya hati kita nggak cintain Tuhan benar-benar. Karena kalau kita bisa cintai benar-benar, seperti jemaat mula-mula, sambil memuji Allah. Dan dampaknya jelas, saudara. Mereka disukai semua orang. Orangnya nggak cembetut mukanya, ceria, gembira, sambil memuji Allah. Saat kita memuji Allah, menyembah Tuhan, dalam konsep penyembahan, saudara, ini perlu sekali saudara pahami, ini sangat perlu. Seseorang yang menyembah akan lambat laun, cepat atau lambat, akan menjadi mirip atau serupa dengan apa yang dia sembah. Makanya kalau dulu saya pernah membaca satu buku, orang yang mengikuti satu pesugihan, misalnya binatang apa begitu, cerita ya, nggak tahu kebenaran ini, tapi kalau menurut ceritanya memang santer-santer begitu. Karena memang konsep penyembahan seperti itu. Waktu dia menyembah itu, maka dia berubah muka, bukan berubah ya, mirip-mirip, jadi kayak orang. Nah, zaman itu ya, ini sesuatu yang ada korelasinya dengan apa yang kita praktekin, walaupun itu sifatnya bersifat umum ya. Jadi waktu saudara menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus, ingat ya, sungguh-sungguh dan terus-menerus, maka kita akan menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Bukankah ini memang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus.
gambaran Kristus dalam hidup saudara. Kapan terjadi? Waktu kita membiasakan hidup dalam penyembahan, hidup dalam pujian dan menyembah Tuhan. Kamu akan menjadi serupa dengan Dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi mari saudara jadikan penyembahan pujian kita menjadi lifestyle, gaya hidup sambil memuji Allah. Dipraktekin di mana? Di gereja, lagu-lagu baru didengerin, di persekutuan. Enak lu lagunya lu. Hafalnya cuma di gereja, ada proyektor slide-nya saudara. Jadi kita lihat. Begitu di rumah, lupa semua. Wow, saya doa tidak terjadi lagi ya. Kita paling nggak ingat-ingat lah, dikit-dikit. Masa nggak ingat semua sih? Nah, terus yang ketiga, hari ini, hari Rabu ini kita membahas tentang kesaksian. Barusan kita nyanyi, sekarang telah tiba, keselamatan. Itu lagu dari Wahyu 12 ayat 11. Dikatakan, mereka mengalahkan dia itu iblis, oleh darah anak domba dan kesaksian mereka. Jadi para martir itu adalah orang-orang yang menghidupi kehidupan Kristus dan menyerahkan nyawanya. Inilah kesaksian hidup yang luar biasa, saudara. Maksudnya apa, saudara? Jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Amin. Pasti ya. Tapi yang kedua dahsyat, oleh kesaksian saudara dan saya. Ayat ini dikatakan karena mereka tidak menyayangkan nyawanya. Iblis dikalahkan oleh kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Saya mencermati ayat ini bukan bicara hanya untuk para martir waktu itu, tapi bisa juga pada waktu ini tentang kita. Bagaimana kita waktu menghadapi ujian hidup di dalam keseharian kita atau menghadapi gesekan dengan sesama, tetapkah kita bersikap baik, tetapkah kita mengucap syukur, tetapkah kita berdoa untuk orang itu, tetapkah kita berharap Tuhan, tetapkah kita mengandalkan Tuhan, tetapkah pengharapan dan gaya ibadah kita nggak berubah. Saya percaya ini doa kita semua sama-sama itu terjadi, tidak berubah. Karena saya melihat dulu, mungkin kalau ada hari ini terjadi seperti ini, bertobat. Kalau ada masalah nggak ibadah, nggak bisa bersuka cita, lari dari Tuhan, ngambek, mulai undur dari pelayanan. Ini bukan nyindir, tapi nyinggung. Tapi saudara, ini harus berubah saudara. Karena kesaksian kita dikatakan karena mereka tidak menyayangkan nyawanya. Wahyu 12 ayat 11, mari buka silakan. Lihat saudara masing-masing. Mereka tidak, saudara ini baru difitnah, baru dijelek-jelekin, baru dirasani, baru diomongin di belakang saudara. Udah ngambek, udah nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, udah nggak mau berteman lagi. Wah saudara, bagaimana kesaksian kita dapat mengalahkan iblis? Nggak bisa saudara. Jadi kata kesaksian di sana bukan bicara hanya saudara di depan ngomong, bukan. Tapi waktu saudara menghidupi firman dan saudara dihadapkan dengan ujian-ujian hidup. Kesaksian itulah yang membuat iblis gentar karena saudara menjadi seperti Kristus. Amin nggak? Menjadi serupa Kristus DNA-nya. Atau kita punya hati itu udah kayak dia nih. Gampang mengampuni. Gampang juga minta ampun sama Tuhan. Nggak dolak-dalik, nggak belat-belit. Saya berdoa saudara ini menjadi kekuatan kita. Nah barulah kita bisa mengimplementasikan kekuatan ini bagi sesama. Lewat apa saudara? Lewat kita bersaksi. Tadi kan kesaksian ya. Bersaksi. Jadi orang-orang yang hadir di ibadah kan ada ya ruang-ruang kesaksian, misalnya di KUL ya kan, di komunitas kita ya, atau atau ibadah kategorial ya, kadang-kadang ayo Bapak Ibu silakan bersaksi. Nah itu penting saudara. Di gereja waktu ada kesaksian maju. Nah Pak, saya mah saksiannya nggak hebat-hebat, saya mah orang biasa. Nggak masalah. Yang penting itu dari hidupmu. Engkau menang. Misalnya ceritakan tadi, waktu digesek sama si A, nggak perlu sebut nama ya kalau saksian di depan, harus off the record supaya nggak menyinggung atau membuat orang lain jadi syak. Nah kita simpen nih. Tapi saya mengalami begini, tapi waktu saya melihat Tuhan, saya berharap Tuhan, terus saya diperbaiki dan saya mau minta ampun. Jangan-jangan omongan dia ada benernya dan saya yang salah, saya minta ampun. Nggak perlu bolak-balik. Dan Tuhan mengampuni saya, Tuhan memberikan saya sukacita. Saya bisa minta maaf sama dia. Wow saudara, saudara pikir orang yang minta maaf gampang? Hati kita gampang bisa minta maaf sama orang. Tapi waktu dia menang, saudara mengalahkan egonya, akunya, dan dia bersaksi, aduh sebenarnya berat hatiku secara daging. Tapi aku kalahkan demi Kristus dan aku bersyukur. Bukan demi kebaikan kita, bukan. Tapi agar Tuhan menjadi serupa, atau kita menjadi serupa dengan Kristus.
Nah pagi ini nih mari renungin apa yang saudara saksikan atau saudara bersaksi di gereja, dalam persekutuan saudara di kul, di rumah-rumah saudara. Itu harus mulai dari kemenangan kita. Karena kita boleh menjadi kesaksian. Kata kesaksian dan bersaksi itu hal berbeda. Kesaksian adalah sesuatu yang secara kehidupan kita alami dan dunia mencatat, dunia menghitung, Tuhan menghitung, malaikatnya mencatat. Tetapi waktu engkau bersaksi, engkau benar-benar mengalami kemenangan dan engkau saksikan. Engkau mengalami sakit penyakit, tapi engkau tetap bersyukur sama Tuhan. Saksiin. Itulah kemenangan kita atas iblis. Ingat, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka, kesaksian kita, iblis dikalahkan. Karena kita tidak menyayangkan nyawanya. Ini kita belum sampai hilang nyawa. Ini baru hilang harga diri. Baru hilang ego. Baru dihancurin, diremukkan akunya. Jangan pernah lari. Ayo, mulai menjadi pemenang. Katakan jadi pemenang. Jadi pemenang. Jadi kesaksian. Lewat apa? Egonya dihancurin, akunya dihancurin, dan itulah kesaksian yang memenangkan peperangan rohani kita atas iblis. Yang terbaik ya, gereja kita waktu ada kesaksian sudah jangan tahan-tahan. Tapi saya pesen banget saudara. Ayo sebelum ngomong di mimbar, sebelum ngomong dalam persekutuan itu kesaksian, kita harus menang. Kenapa? Kita bukan kekuatan kita yang membuat kita menang, tapi Kristus. Siapa mau bersaksi angkat tangan, katakan saya mau, saya mau, saya mau. Ya kita berdoa. Bapak mau bersyukur buat setiap kami yang sudah terus setia mengikuti tuntunan ini dalam 3 hari ini. Kami dikuatkan, kami dibangun di dalam pengharapan kami. Dan hari ini kami mau belajar menjadi seperti Kristus. Karena barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan kami mau, Tuhan kami mau. Tangan terangkat, hati terbuka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kami untuk menjadi saksian. Di rumah kami, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan, dimanapun juga di pelayanan. Kiranya Tuhan menolong anak-anakmu, hamba-Mu juga. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir melimpah-limpah buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok masih ada rumah tuntunan sepekan. Dan nanti malam jangan lupa, nanti malam nih kita ada ibadah tengah minggu ya. Kita datang semua, hadir semua, ajak yang lain hadir dalam ibadah tengah minggu. Sampai besok dalam tuntunan sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.